Kabupaten Banyumas sudah berhasil mengolah sampah sekitar 80% lebih. Bandingkan dengan kota Copenhagen di Denmark yang baru memiliki target pada 2024 akan mampu mengolah 70% sampahnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas pernah mengalami persoalan sampah. Penumpukan sampah terjadi karena penutupan TPA. Bedanya di Banyumas, penutupan sarana pembuangan akhir itu bukan soal kapasitas, tetapi diprotes warga. Mereka melakukan protes hingga memblokade jalur dump truck yang membawa ratusan ton sampah menuju TPA Kaliori, Kalibagor. Protes warga akhirnya meluas karena terjadi penumpukan di seluruh TPS. Apa yang dilakukan Ahmad Hussein, bupati yang menjabat saat itu? Ia melakukan pendekatan kepada warga yang protes. Masyarakat terkait kemudian memintanya untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA. Maka saat itulah Pemda Banyumas menginisiasi program Sumpah Beruang atau sulap sampah berubah uang. Jika langkah sang bupati saat itu adalah mendirikan TPA alternatif tanpa memikirkan pengolahan sampahnya, kabupaten ini barangkali tidak akan menjadi percontohan dunia soal pengolahan sampah. Bupati Banyumas diundang dalam Konferensi Perubahan Iklim COP pada 14 November 2022 di Mesir. Ia diminta untuk berbagi cerita soal pengelolaan sampah di hadapan para delegasi yang berasal dari berbagai negara. Jika saat itu Banyumas mengganti dari satu TPA ke TPA yang lain, kejadiannya mungkin bisa seperti kasus yang terjadi di kota-kota besar lainnya. Di sini kita bisa melihat bahwa tata kelola sampah yang berkelanjutan tidak bisa dengan membuang sampah begitu saja, tetapi diperlukan upaya pengolahan. Pendekatan kumpul, angkut, buang sudah perlu ditinggalkan. Hal ini sebetulnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Berkaca kembali pada Pemkab Banyumas, untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, bupatinya berusaha mencari alat pengolahan sampah yang tepat. Tempat pembuangan sementara TPS yang mulanya hanya sebagai tempat pengumpulan sampah sementara, kini difungsikan sebagai tempat pengolahan sampah dan disediakan hanggar pusat daur ulang. Hasilnya, sampah-sampah kian menyusut dan kini sudah tercipta ekonomi sirkular di tengah masyarakat Banyumas. Lewat kelompok swadaya masyarakat KSM, sampah mula-mula dipilah, lalu diolah menjadi paving, atap, bata, biji plastik, pakan maggot, dan pupuk kompos. Oke sobat, itu tadi kisah sukses pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas. Semoga bermanfaat.